di Lebanon itu betul-betul merupakan semacam provokasi agar perdamaian Amerika dengan Iran itu tidak terjadi. Tinggal beberapa langkah sedikit lagi, Israel dengan dukungan Amerika akan berhasil membentuk sebuah Timur Tengah baru. Saya rasa pemerintah tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu menutup-nutupi apa yang sebetulnya terjadi di Timur Tengah dalam perspektif Indonesia, karena bagaimanapun juga kepentingan nasional harus menjadi yang paling utama. Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang. Di saat diplomasi buntu, Israel terus melakukan tekanan ke Lebanon. Sementara Selat Hormuz kembali menjadi kartu yang sangat mengganggu bagi seluruh dunia. Untuk membahas skenario-skenario apa yang mungkin terjadi setelah ini, Kasih Paham Edisi kali ini menghadirkan Duta Besar RI untuk Lebanon periode 2019-2025, Hajrianto Tohari. Halo, apa kabar Pak Hajrianto? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Kasih Paham Edisi kali ini. Sama-sama, saya juga sangat terima kasih. Iya, Pak Hajri, kalau kita mengamati perkembangan terakhir, bagaimana kemudian kedua negara gagal mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat. Kemudian kita mengamati statement-statement dari pejabat-pejabat pasca 21 jam perundingan itu. Anda membacanya akan apa yang terjadi setelah ini? Apakah ini memang deadlock yang benar-benar buntu atau ini sebenarnya semacam strategi untuk tekanan lebih dalam lagi setelah ini? Kalau melihat dari perspektif Iran, ya, ada kecenderungan kepercayaan Iran terhadap Amerika itu memang sudah sedemikian rendah. Seperti diketahui, menjelang terjadinya serangan Amerika pada tanggal 28 Februari 2026, itu berlangsung perundingan antara Amerika dan Iran atas inisiatif Kerajaan Oman, berlangsung di Muscat. Dari informasi yang dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Oman, ada keterkejutan yang sangat besar atas terjadinya serangan Amerika pada tanggal 28 Februari. Bukan hanya serangan itu dilakukan pada bulan Ramadan, tetapi lebih kepada betapa sebetulnya perundingan tersebut dalam pandangan Oman, Menlu Oman dan delegasi Iran itu hampir tercapai kesepakatan. Ini dalam perspektif Oman saja atau Iran juga berpikir seperti Oman itu? dan Iran. Oke. Karena berarti seperti ditipu ya, Pak? Betul. Ada kesan seperti itu. Oleh karena bahkan Iran sudah melempar ke meja perundingan kesediaan untuk menjadikan proyek pengayaan uranium itu ke zero, ke nol. Perlu Mbak Tasya ketahui bahwa sistem perundingan ini agak unik. Okay. Bukan perundingan dalam satu meja begitu, tetapi delegasi Amerika berada di satu ruangan yang berjauhan dengan ruangan delegasi dari Iran, dan kemudian Menlu Oman itu menjadi perantara surat. Mondar-mandir berarti. Mondar-mandir dari satu ruangan ke ruangan itu dalam jarak yang tidak cukup dekat, yang memungkinkan Menlu Oman itu membaca. Sambil berjalan sambil membaca isinya. Ya, itu menimbulkan optimisme. Bahkan ketika Iran sudah melempar kesediaan untuk kembali ke zero, jika Amerika memang betul-betul fokus pada persoalan program nuklir Iran agar tidak terjadi kemungkinan Iran memiliki kemampuan dalam
membuat senjata nuklir, maka mestinya itu disetujui. Karena itu maka banyak analisis yang menyatakan bahwa sebenarnya tujuan utama Amerika bukan menghentikan program nuklir. Hanya sekedar uraniumnya saja. Bukan juga hanya sekedar uranium saja, tetapi adalah pergantian rezim Iran gitu. Kan memang statement dari Presiden Donald Trump maupun Menteri Luar Negeri Rubio itu kan juga berubah-ubah, termasuk oleh Kepala Staf Gabungan Amerika itu juga berubah-ubah. Sebelumnya tujuan utamanya itu menghentikan proyek nuklir Iran, atau yang lebih bersifat politik yaitu pergantian rezim oleh karena semacam keputusasaan Amerika dengan rezim Iran yang sekarang itu yang tidak bisa diajak bicara, tidak bisa diajak kompromi, bahkan terus menunjukkan ancaman-ancaman seimbang dengan Israel. Iya. Dan karena tapi itu niat untuk pergantian rezim itu benarkah dari Amerika atau jangan-jangan bisikan dari Israel, Pak Hajri? Kalau itu susah ya. Susah untuk kita tahu ya. Karena untuk membuat pembatas antara ini Amerika atau Iran itu memang sangat sulit. Karena memang hubungan Amerika dan Iran ini Amerika dan Israel atau hubungan Amerika dan Israel itu unik, istimewa. Bahkan ada yang menyebut hubungan Amerika dan Israel itu sangat eksepsional, sangat eksepsional, sehingga tidak jelas mana yang sebetulnya maunya Israel dan apa maunya Amerika. Salah satu contoh Mbak Dasha, misalnya tentang posisi kota Yerusalem. Posisi kota Yerusalem itu yang Yerusalem itu harus menjadi miliknya Israel, itu sebetulnya maunya Israel atau maunya Amerika atau maunya dua-duanya. Iya, kita tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Oleh karena Amerika pada tahun 1995 ini Kongres ya, bukan presiden. Kongres Amerika itu mengeluarkan undang-undang yang disebut dengan Jerusalem Embassy Act tahun 95. Undang-undang itu menyatakan bahwa Yerusalem itu adalah milik penuh Israel yang undivided. Dan karena itu maka kedutaan besar Amerika harus segera dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Undang-undang itu mengesankan dan juga mendorong sebuah pertanyaan, sebetulnya yang ingin Yerusalem itu penuh punyanya Israel yang tidak terbagi. Kan Palestina menginginkan sebuah negara Palestina yang merdeka dengan ibu kota Yerusalem Timur. Sebagian kecil saja dari Yerusalemnya, sebagian Yerusalem Timur. Tetapi Amerika malah menyatakan ini undivided. Dan kedutaan besar Amerika di Tel Aviv harus segera dipindah. Sampai 3 presiden tidak berani memindahkannya karena menyangkut hubungan Amerika bukan hanya dengan negara-negara Arab tapi juga dengan negara-negara Islam. Oleh karena Yerusalem ini juga menjadi kota suci Islam, di samping kota suci Yahudi, kota suci Kristen, dari kota suci Islam. Karena rasa pekewo yang tinggi. Baru Presiden Trump yang mengeksekusi undang-undang itu. Tahun 95 itu Presiden Amerika Bill Clinton. Dia setiap 6 bulan menandatangani penundaan pemindahan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Diganti oleh Bush pun yang cukup keras. Bahkan dia disebut-sebut sebagai tokoh neokon kan. Itu pun setiap 6 bulan menunda penundaan. Dan terakhir Obama menunda lagi. Apalagi Obama yang memang cukup kompromistis kan dengan dunia Arab dan dunia Islam. Dan ketika Trump terpilih jadi presiden, dia betul-betul melaksanakan janji kampanyenya. Karena 3 presiden sebelumnya itu semuanya berjanji dalam kampanye Pilpres bahwa kalau saya menang, saya akan memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem dan akan melaksanakan atau mengimplementasikan undang-undang yang dikeluarkan Kongres tersebut. Tapi hanya Trump yang betul-betul memindahkan itu. Oke, baik. Kita kembali lagi Pak Hajri, kita ke pernyataan-pernyataan. Kita akan lihat detail pernyataan
pernyataannya ya. Kalau dari versi Amerika Serikat, JD Vance mengatakan kami butuh komitmen afirmatif bahwa mereka tidak mengupayakan pembuatan senjata nuklir dan mereka tidak akan membangun peralatan-peralatan yang memungkinkan mereka memperoleh senjata nuklir dalam waktu cepat. Sementara kalau versi singkatnya dari Iran itu mereka mengatakannya unreasonable demand of the American side prevented progress. Jadi kalau kita lihat Amerika Serikat kan ini emang seolah-olah nadanya mengatakan bahwa Iran menolak, jadi menyalahkan Iran. Sementara kalau dari versi Iran nadanya menyalahkan Amerika Serikat terlalu banyak tuntutan. Nah kalau dari membaca dua ini mungkin memang sama seperti yang tadi Pak Hajri katakan, trust dari sisi Iran itu memang sangat rusak pada 28 Februari itu ya Pak ya. Dan kemudian tidak bisa dipulihkan dalam 21 jam perundingan kemarin. Apakah kira-kira seperti itu yang terjadi? Betul sekali, oleh karena seperti tadi saya sampaikan ada presiden perundingan Oman, bahkan ada presiden berikutnya lagi ketika Presiden Trump itu membatalkan apa yang dicapai oleh Iran bersama Amerika dan 5 negara Barat lainnya, JPOA itu. Pada waktu itu sudah sedemikian bagusnya kan kesepakatan itu, tetapi begitu Trump naik pada tahun 2000 hasil pemilu 2016, dia dilantik pada bulan Januari 2017, langsung langkah pertama adalah membatalkan perjanjian tersebut. Iran shock besar itu, mengalami keterkejutan yang sangat besar, dan karena itu maka kita dapat meletakkan kegagalan perundingan di Pakistan ini dalam konteks itu. Padahal dari 10 poin ya, itu kalau tidak salah ada 10 poin ya. 10 poin itu kelemahannya hanya dari perspektif Palestina. Yaitu tidak ada penyelesaian tentang Gaza, tidak ada apalagi tentang masa depan Palestina yang selama ini dianggap menjadi isu utama dari konflik Timur Tengah. Bahkan sebetulnya mengapa Iran itu menjadi reasonable keterlibatannya di konflik Palestina Israel itu kan karena hanya persoalan Palestina. Karena kalau seandainya tidak disebut-sebut soal Gaza, soal Palestina, pasti dunia Arab termasuk di dalamnya dunia Islam tidak akan terlalu melihat perang Israel Amerika dan Iran ini sedemikian besarnya. Ketika faktor Palestina dikeluarkan. Ketika Palestina dikeluarkan, itu orang melihat ini akan terjadi perdamaian dan orang akan membaca sebagai salah satu keberhasilan Amerika dan Israel selama ini. Karena selama ini Amerika dan Israel itu selalu berhasil mengisolasi persoalan Palestina dalam pembicaraan perdamaian antara negara-negara Arab dengan Israel. Misalnya Mesir dengan Israel tahun 1979 mengisolasi Palestina. Yordan dengan Israel tahun 95 mengisolasi lagi Palestina. Bahkan ketika tahun 2006 negara Arab menandatangani pengakuan terhadap Israel dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, artinya terjadi normalisasi 6 negara Arab dengan Israel, lagi-lagi Palestina tidak disebut-sebut dalam perundingan tersebut. Dan terakhir dalam BOP yang tadinya ketika dilakukan pembicaraan antara Presiden Trump dengan pemimpin-pemimpin negara Arab dan Islam termasuk Indonesia di tengah-tengah sidang umum PBB itu, soal Gaza itu sangat utama, tetapi ketika dalam rumusan BOP sudah tidak ada lagi, berhasil lagi kan. Nah kali ini orang menduga bahwa perundingan perdamaian Amerika dan Iran itu akan berhasil lagi karena dalam 10 poin tersebut tidak begitu tampak ya soal itu, tetapi ternyata mengalami kegagalan juga. Ditambah mungkin kemarin kita tadi sempat bicara sebelum kita mulai diskusi ini Pak Hajri, kita melihat tokoh-tokoh yang diturunkan sebagai delegasi untuk perundingan itu memang sangat penting istimewa, sangat istimewa. Karena Amerika itu dalam perundingan perdamaian Timur Tengah seringkali bukan hanya
di bawah level Menteri Luar Negeri, bahkan seringkali hanya utusan-utusan. Utusan ini Nah, kali wapresnya ini sendiri ya. Wapres, dan jangan lupa ada faktor anak menantu Presiden Trump, yaitu Jared Kushner, yang dulu pada masa kepresidenan Trump yang pertama itu dia menduduki posisi penasihat senior Gedung Putih, tetapi pada kepresidenan yang kedua ini tidak memiliki posisi sebagai penasihat senior Gedung Putih, bahkan tidak memiliki posisi politik apapun. Tetapi orang sangat terkejut itu bahwa Jared Kushner masuk dalam delegasi bersama dengan Wapres. Artinya memang ini sebuah delegasi yang sangat istimewa. Bahkan dari Iran sendiri juga seorang Menteri Luar Negeri, Abbas Araghchi, dan ketua parlemennya. Ya, dan ketua parlemen. Dua-duanya ini seorang PhD, seorang PhD dan memiliki kemampuan bahasa Eropa luar biasa bagus. Dan yang menjadi perantara adalah seorang Perdana Menteri Pakistan. Itu model-model mandir seperti itu juga tidak kira-kira? Betul, seperti itu juga. Jadi memang Iran itu tampaknya mungkin karena pemimpin Iran itu di samping politisi tetapi akademisi yang bukan akademisi kaleng-kaleng begitu lah. Mereka itu PhD dalam berbagai bidang termasuk politik, ekonomi dan sebagainya, sehingga segala sesuatunya itu rasional ya. Rasional, meskipun orang menyebut dimensi ideologi dalam konflik ini sangat menonjol, sangat tebal. Tetapi rasionalitas pemimpin Iran itu terjaga oleh karena ditopang oleh latar belakang pendidikan. Bandingkan itu dengan pemimpin Amerika yang datang itu secara akademis itu sebenarnya nggak level. Tidak level. Dan kita bisa membaca dan merasakan pula dari statement Iran maupun Amerika Serikat. Yang satu tidak ada emosinya, yang satu lebih banyak emosinya mungkin ya Pak. Ya, bahkan majalah yang sangat prestisius Time, karena edisi terbaru sekarang ini cover depannya itu Menteri Luar Negeri Iran. Iya. Nah, kalau artinya per hari ini bagaimana kita memaknai situasi antara Amerika Serikat dengan Iran dengan Israel? Apakah kita akan bisa mengantisipasi akan ada serangan lanjutan, tekanan lanjutan, atau seperti apa Pak Hajri? Ada dua faktor yang sangat menonjol dan saya rasa juga sangat dominan untuk melihat bagaimana kira-kira kelanjutannya. Yang pertama tentu saja faktor kepercayaan Iran yang sudah sedemikian rendah dengan Amerika, apalagi sekarang juga Amerika seperti terbawa arus juga mengemukakan statement-statement yang menunjukkan kepercayaan Amerika juga rendah juga gitu. Yang tadinya cukup tinggi, tapi sekarang sudah turun. Yang kedua adalah faktor Israel. Ya, faktor Israel ini sangat dominan oleh karena ketika Amerika berunding dengan Iran di Pakistan ini, Israel sudah mengeluarkan beberapa ancaman. Bahwa kami tidak termasuk dalam kerangka perundingan itu. Apa itu artinya? Artinya apa Pak? Kalau artinya kami Israel saya bebas melakukan apa aja atau bebas melakukan apa saja, dan bahkan dia menyatakan bahwa Israel selalu dalam posisi siap untuk terus melakukan serangan ke Iran, perang dengan Iran. Bahkan ketika Amerika sudah berhenti untuk membersamai Israel dalam penyerangan tersebut, dan Israel tidak begitu peduli akan hal itu. Bahkan dalam kesempatan sebelum itu, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu itu mengatakan Israel akan terus melawan meskipun yang kami punyai tinggal lagi kuku. Pak Hajri, ini di sini menarik Pak Hajrianto. Ini kan kalau melihat betapa besar tekanan dunia, kemudian kita melihat juga betapa besar tekanan dari dalam negeri terhadap Donald Trump untuk perang ini. Seberapa solid Anda menduga antara Amerika Serikat dan Israel akan tetap di satu perahu untuk soal menghadapi Iran, termasuk untuk bagaimana penanganan terhadap Lebanon, kalau statement seperti itu sudah keluar dari Israel? Kalau kita melihat bagaimana Israel terus melakukan gempuran di Lebanon, sesuatu yang sudah dihentikan ketika terjadi perang Israel-Amerika dengan Iran, itu kan relatif gempuran Amerika di Lebanon itu reda. Tapi begitu perundingan itu berlangsung,
Bahkan ketika gencatan senjata dicapai atau jeda sengketa dicapai untuk disepakati dilakukan pembicaraan yang akhirnya terjadi di Pakistan itu, Israel menggempur Justru malah makin. menggempur luar biasa dengan korban yang sangat besar Dan warga sipil, Pak Haji. dan warga sipil. Dan Ini kalau Anda membacanya, ini memang mencuri kesempatan dalam kesempitan karena memang sedang ada yang berunding, atau memang ini dia seperti seolah-olah hitoh dengan misi besar dia bahwa memang dia harus menaklukkan Lebanon Selatan, Betul. atau seperti apa? Saya lihat seperti itu karena memang Israel ini target utamanya adalah melumpuhkan kekuatan-kekuatan yang memiliki kemampuan menyerang dirinya. Definisi keamanan menurut Israel itu sangat unik. Jika negara-negara yang lain itu menyatakan aman itu kalau tidak ada serangan, tapi bagi Israel yang namanya aman itu adalah tidak ada lagi kekuatan yang punya potensi untuk menyerang dirinya. Karena itu negara-negara di sekitarnya dan negara-negara yang menentangnya itu harus dilumpuhkan secara militer. Dan bahkan lebih daripada itu, bukan hanya kekuatan-kekuatan negara yang menentang dirinya, melainkan juga kekuatan-kekuatan dari aktor non-negara seperti Hizbullah, Hamas, Houthi itu yang basisnya di Yaman, dan sebenarnya tambah satu lagi tetapi belum begitu menonjol, yaitu Kataib Hizbullah itu dari Irak. Ya. Seperti diketahui pengaruh Iran sangat besar di Irak. Irak itu berhasil menanamkan pengaruhnya di Irak, kemudian Suriah sebelum Presiden Bashar Assad jatuh, Lebanon, Yaman, dan Palestina dalam hal ini Hamas. Tapi begitu Israel melakukan perang dengan Gaza, Hamas dapat dihancurkan. Apapun definisi dari kehancuran Hamas itu real ya, karena infrastruktur militer Hamas itu memang betul-betul mengalami penurunan yang sangat drastis. Yang kedua, kemudian Presiden Bashar Assad yang merupakan proksi dari Iran juga jatuh. Pengganti Presiden Bashar Assad ini lebih pro Barat, lebih pro Israel dalam pengertian ingin menjalin perdamaian. Dan kemudian Lebanon, kekuatan Hizbullah dihancurkan. Yang sebetulnya sebelum terjadi perang dengan Iran itu, perlu diketahui infrastruktur Hizbullah, tempat saya bertugas selama 6 tahun di Beirut itu hancur sampai level 4. Oke. Jadi infrastruktur militer itu ke level 4 dihancurkan, bahkan lebih fenomenal lagi infrastruktur kepemimpinan. Jadi pemimpinan level 1 itu kan di Sekjen. Iya. Hasan Nasrullah berhasil dibunuh di Dahyeh. Penggantinya baru 1 hari dibunuh lagi. Sekarang pengganti yang ketiga yang dalam perspektif para pengamat politik di Lebanon itu jauh levelnya kalau dibandingkan dengan Sekjen Hasan Nasrullah dari segi karismanya, dari segi keberaniannya dan sebagainya. Dan level kepemimpinan militer level 4 itu dihancurkan. Sebetulnya sudah begitu parah tingkat kehancuran Hizbullah. Tetapi ini ketika perang berlangsung, maka banyak dugaan, ini poin yang sangat penting. Banyak dugaan bahwa apa yang dilakukan Israel di Lebanon itu betul-betul merupakan semacam provokasi agar perdamaian Amerika dengan Iran itu tidak terjadi, oleh karena dia ingin satu langkah lagi, yaitu lumpuhnya kekuatan militer Iran. Sehingga dengan demikian Israel itu sudah tidak lagi memiliki poros perlawanan yang selalu melawan dirinya, yang oleh Israel dan Amerika itu disebut sebagai poros perlawanan, axis of resistance, bahkan kemudian disebut axis of upheaval, poros kekacauan, dan Amerika menyebutnya lebih dahsyat lagi, poros setan, gitu kan, axis of evil. Dia ingin hancur dan semua. Ini belum gitu. Baik, kita nanti masih akan bahas. Sangat menarik memang kemudian membedakan antara motivasi Israel. Kalau tadi Pak Hajri mengatakan keamanan versi Israel itu sangat unik. Apakah ini memang semata-mata soal keamanan atau ada ambisi untuk pencaplokan wilayah? Nanti kita masih akan bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham.
Pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama Kasih Paham. Pak Hajri, kita lanjutkan tadi sedikit sebelum kita masuk, karena kan Pak Hajri mantan Dubes Lebanon ya. Jadi nanti kita akan bicara lebih dalam soal bagaimana pentingnya Lebanon di tengah konflik ini. Tapi saya ingin melanjutkan sedikit soal bagaimana kalau kita melihat Israel dengan misinya misi serangannya ke Lebanon yang mengatakan itu sebenarnya untuk mengamankan Hizbullah. Ini kan sesuatu yang sepertinya seperti lagu lama ya Pak. Kalau kita mendengarkan bagaimana serangan dia ke Gaza itu adalah untuk menghancurkan Hamas. Nah, bagaimana membedakan apakah memang Israel ini benar-benar merasa terancam atau seberapa signifikan sebenarnya Hizbullah itu sehingga harus dihancurkan seperti itu, ketika di lapangan ternyata yang kita saksikan korban-korbannya justru warga sipil. Hizbullah itu merupakan kekuatan poros perlawanan yang paling besar. Disinyalir bahwa Hizbullah itu memiliki sekitar 100.000 apa nih Pak? 100.000 tentara. Oke. Jadi cukup signifikan dan mengancam Israel ya. Milisi, meskipun Hizbullah marah kalau disebut milisi. Karena bagi mereka sebagai sayap, sebagai poros perlawanan, ya dia militer. Ini sah sebagai kekuatan militer yang tangguh di Lebanon. Yang kedua, perlu diketahui bahwa di Lebanon Hizbullah itu menjadi kekuatan militer terbesar. Bahkan ini mungkin susah dipercaya ya, lebih besar dan lebih kuat daripada tentara resmi Lebanon. Iya. Itu gampang dipercaya mungkin ya Pak, karena memang ada bantuan dari Iran juga kan ya Pak. Betul. Lebanese Army Force, LAF itu ya itu sangat berada di bawah Hizbullah. Dan per hari ini mereka masih sekuat itu? Setelah perang dimulai tahun 2023 sampai 2025, gencatan senjata pada bulan Januari, seperti saya katakan tadi, infrastruktur sampai level 4 itu berhasil dihancurkan oleh Israel. Tetapi perlu diketahui Hizbullah ini sebuah poros perlawanan, al-Muqawwamah mereka menyebutnya dalam bahasa Arab, yang sangat ideologis. Perlu diketahui memang salah satu faktor yang sangat menonjol dalam Islam Syiah itu adalah ideologi martyrdom ya, ideologi kesyahidan. Keberanian untuk mati itu memang luar biasa tinggi, sebagaimana ditunjukkan Iran sejak revolusi 1979. Kewalahan Irak dulu dalam perang hampir 10 tahun dengan Irak itu juga kewalahan antara sebuah negara yang melakukan perang hanya semata-mata politik dengan Iran yang sangat ideologis. Yang kemudian dimenangkan oleh Iran. Nah, Hizbullah itu semacam itu juga. Apalagi kita tahu bahwa sistem imamah dalam aliran atau dalam sekte Syiah itu sangat kuat. Sangat berbeda dengan imamah atau kepemimpinan di kalangan Sunni, dalam kalangan Islam Sunni yang terkesan kocar-kacir, tidak di bawah satu komando yang solid. Ini Syiah di Lebanon sangat solid, padahal jumlahnya sebetulnya sama. Artinya jumlah antara Muslim Syiah yang menjadi basisnya Hizbullah dengan Muslim Sunni dan dengan Kristen Maronis itu jumlahnya antara 30 saja. Tetapi memang Hizbullah itu menjadi sangat dominan dan sangat menonjol, bahkan bagi sekte-sekte yang lain, bukan hanya bagi aliran Muslim Sunni, juga bagi Muslim Maronis yang sebetulnya Kristen Maronis. Dan Kristen Maronis ini terlihat mereka melihat Hizbullah ini dengan sedikit ada kesan jumowo begitu ya, karena dia yang menjadi paling kuat secara politik dan militer, padahal Hizbullah ini dalam politik domestik Lebanon sebetulnya koalisinya dengan Kristen Maronis. Jadi Hizbullah plus Kristen Maronis itulah yang menghasilkan Presiden Michel Aoun, presiden yang sebelum Presiden Lebanon sekarang. Sekarang penggantinya namanya Presiden Joseph Aoun, dulu namanya Michel Aoun. Itu adalah dari Kristen Maronis yang menjadi presiden karena didukung oleh Hizbullah. Tetapi dalam perang dengan Israel selama 2 tahun dari tahun 2023 itu hanya Hizbullah yang betul-betul digempur oleh Israel.
Jadi Kenapa? bahkan ketika berdampingan antara markas Hizbullah dengan markas LAF atau dengan kepolisian Lebanon atau dengan kelompok yang lain, itu memang hanya betul-betul bangunan Hizbullah yang digempur oleh Israel itu. Karena memang dirasa itu Karena yang paling memang yang mengganggu. menjadi ancaman bagi Israel itu adalah Hizbullah. Oke. Baru pada serangan Israel yang terakhir ini, yaitu ketika terjadi bersama dengan perundingan Amerika Yang katanya Iran gencatan ini, senjata, yang kemudian Selat Hormuz sempat dibuka, tiba-tiba Israel menyerang. Israel ini menggempur Hizbullah, tetapi dengan korban di luar Hizbullah dalam skala besar. Bahkan ada yang menghitung sampai hampir mencapai angka 300 warga sipil. Iya. Yang ini sebetulnya sesuatu yang relatif baru yang tidak Israel terjadi ya, Pak? Dalam serangan Israel sebagaimana selama ini. Yang kedua, tidak heran jika kemudian 2 hari yang lalu mulai turun demonstrasi masyarakat Lebanon yang lebih pluralis memberikan dukungan kepada Hizbullah. Itu baru pertama kali terjadi. Selama ini kelompok-kelompok yang lain yang saya sebut tadi relatif diam dan melihat atau bahkan menonton apa yang terjadi antara Israel dengan Hizbullah. Kali ini mulai melibatkan kelompok-kelompok yang lain. Ini juga merupakan fenomena baru. Iya, menarik ya. Ketika serangan itu kemudian justru malah menyatukan warga Libanon. Sama seperti yang mungkin Amerika pikir ketika menyerang Iran, kemudian tidak terjadi pergantian rezim, tetapi justru malah menyatukan Iran. Karena justru kelompok yang selama ini oposan kepada rezim di Iran justru itu bersatu. Ini memang anomali-anomali yang terjadi dalam serangan-serangan itu. Tapi kalau mau bicara khusus soal Lebanon, Pak Hajri, kita mau bicara karena kemarin itu ketika terjadi gencatan senjata yang diumumkan oleh Pakistan, tetapi kemudian tidak dipatuhi oleh semua pihak rasanya ya, karena akhirnya Selat Hormuz ditutup lagi. Itu ketika terjadi serangan. Anda melihatnya ketika poin Lebanon itu menjadi penting buat Iran, bisakah dijelaskan kenapa Lebanon ini seolah-olah seperti bagian dari Iran gitu, dan mengapa kemudian dari sisi Amerika Serikat dan Israel menganggap ketika perundingan itu terjadi, Lebanon itu sebenarnya harusnya keluar dari poin-poin kesepakatan. Dari 10 poin pembicaraan dengan Iran itu memang tidak masuk Lebanon. Dan karena itu Israel selalu menyatakan bahwa Lebanon tidak menjadi bagian dari perundingan tersebut. Tetapi Amerika dan Israel itu secara penuh mengkategorikan Iran dan poros perlawanan dalam hari ini Hizbullah itu adalah merupakan satu kesatuan. Dan karena itu Lebanon itu merupakan satu kesatuan dengan Iran, dengan Hamas, dengan Hizbullahnya dan sebagainya. Oleh karena selama ini memang kekuatan selain Hizbullah di Lebanon itu praktis tidak menunjukkan keterlibatannya dalam perang tersebut. Tapi kalau dari sisi Iran, kenapa Lebanon ini penting? Iran itu menjadikan beberapa negara dan beberapa aksis poros perlawanan itu menjadi proksinya. Lebanon itu menjadi salah satu negara yang menjadi proksi Iran yang sangat kuat meskipun tidak utuh. Dalam hal ini diwakili oleh Hizbullah. Jadi namanya Presiden Iran, Menteri Luar Negeri Iran, Panglima Angkatan Bersenjata Iran, termasuk di dalamnya Garda Revolusi Iran, itu selalu menjadikan Iran itu tempat berkunjung yang paling cepat dilakukan jika terjadi sesuatu di Lebanon. Tempat berlindung mungkin ya? Atau seperti apa membacanya, Pak? Memang seperti perpanjangan tangan. Proksi itu kan artinya perpanjangan tangan. Memang Iran itu kan tidak berbatasan dengan Israel. Diselai oleh negara Irak, oleh Suriah, sebagian oleh Lebanon, dan kemudian oleh Jordan. Karena itu Iran sebetulnya tidak bisa dan tidak mungkin berperang langsung dengan Israel
tanpa melalui keempat negara tersebut. Iya, betul. Dan salah satu negara yang paling berada di bawah pengaruh Iran itu adalah Lebanon, setidak-tidaknya melalui yang namanya kelompok perlawanan yang namanya Hizbullah tersebut. Nah, kalau dari fakta seperti itu, Pak Hajri, Anda melihatnya dari perspektif Iran, fungsi Lebanon ini hanya sekedar garis depan atau sebenarnya aset strategis untuk bahan negosiasi dengan pihak Barat? Yang pertama, lebih sebagai yang berada di garis depan, tetapi akhirnya dalam perundingan perdamaian atau dalam berbagai pembicaraan, akhirnya Lebanon menjadi yang paling penting dibandingkan dengan misalnya Suriah. Apalagi ketika Suriah sudah jatuh dari tangan Bashar Assad yang juga merupakan proksinya Iran, maka praktis tinggal Lebanon. Apalagi Irak itu juga tidak bisa sepenuhnya menjadi proksinya Iran. Oleh karena perlu diketahui pangkalan militer Amerika di Irak itu masih sangat besar. Dan bahkan Panglima Garda Revolusi Iran, Qasim Sulaimani, itu berhasil dibunuh oleh Amerika dan Israel di Bandara Internasional Baghdad, di Bandara Internasional Irak. Dan itu bagi Iran saya rasa merupakan aib yang sangat besar, karena panglima andalannya itu dibunuh, ibaratnya dibunuh di Baghdad ketika keluar dari Bandara Internasional Baghdad, itu ibaratnya dibunuh di depan hidungnya sendiri. Karena sebetulnya Irak itu sebuah negara yang diperebutkan pengaruhnya oleh Amerika dan Iran. Amerika dia berpengaruh besar di Irak karena keberhasilannya melakukan invasi militer yang bahkan menjatuhkan Saddam Hussein. Dan Iran menjadi berpengaruh karena Irak itu menjadi negara Arab Syiah pertama. Selama ini belum pernah ada negara Syiah Arab yang baru, ya, betul-betul baru. Nah, Irak yang tadinya negara meskipun mayoritas Syiah tapi selalu dikuasai oleh Muslim Sunni, itu berhasil menjadi negara Arab Syiah yang sistemnya itu mirip sekali dengan sistem politik Iran, dan juga mirip dengan sistem kepemimpinan Hizbullah di Lebanon. Karena itu jalur Iran, Irak, Suriah, Lebanon yang tadinya itu begitu solid, bahkan sedang dirancang sebuah pembangunan rel kereta api sepanjang 3.700 km yang menghubungkan Teheran ke Baghdad, kemudian ke Damaskus, dan masuk ke Lebanon. Dan itu sesuatu yang sangat ditakuti oleh Israel, karena pergeseran militer akan lebih leluasa dilakukan oleh Iran. Tetapi dengan perkembangan politik terakhir, jatuhnya Suriah, Presiden Bashar Assad, kemudian bisa dihancurkannya Hizbullah, setidak-tidaknya sampai ke infrastruktur level yang keempat, dan Irak yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh Iran, maka kekuatan Iran itu semakin menurun. Dan itulah yang menjadi target utama dari Israel di belakangnya Amerika. Oleh karena dengan keberhasilan menghancurkan kekuatan penentang tersebut, maka Israel akan memiliki keleluasaan yang sangat besar untuk membentuk kembali sebuah Timur Tengah baru. Nah, itu tujuan utama. Jadi tujuan utama Israel dan Amerika Serikat adalah membentuk Timur Tengah baru, reshaping New Middle East. Timur Tengah. Karena Timur Tengah sekarang ini adalah Timur Tengah hasil Perang Dunia Kedua. Timur Tengah hasil kekalahan Ottoman tahun 1917 yang mengakibatkan kekalahan Ottoman itu mengakibatkan hancurnya kekhalifahan Ottoman Empire tahun 1923, dan kemudian wilayah Arab, negara-negara Arab itu yang tadinya merupakan satu provinsi saja dari Ottoman Empire dipecah-pecah oleh pemenang perang Dunia Pertama dan Kedua menjadi 23 negara Arab. Ini adalah Timur Tengah lama. Israel merasa sudah waktunya untuk membentuk sebuah Timur Tengah baru,
kalau Mbak Tasya membaca jurnal Foreign Affairs, jurnal Foreign Affairs itu jurnal Amerika yang semi resmi. Karena jurnal ini yang menulis adalah presiden, wakil presiden, ketua kongres, anggota parlemen, dan ilmuwan-ilmuwan kelas raksasa Amerika seperti Jeffrey Sachs, Mearsheimer, Naye dan sebagainya itu boleh disebut sebagai setengah resmi ya. Itu mereka jurnal ini selalu menyatakan bahwa tinggal beberapa langkah sedikit lagi Israel dengan dukungan Amerika akan berhasil membentuk sebuah Timur Tengah baru. Timur Tengah baru itu seperti apa sih sebenarnya? Nah itu, ya Timur Tengah baru ini sesuatu yang menimbulkan pertanyaan besar, question mark. Apakah ini terkait dengan apa yang diisukan oleh banyak pihak dengan Great Israel atau Israel Raya, ataukah hanya sebuah Timur Tengah baru di mana Israel akan benar-benar dapat tegak berdiri dalam sebuah negara yang aman sentosa dengan perdamaian dengan seluruh negara Arab. Jadi kan tujuan Israel ini sebagaimana yang sering digembar-gemborkan adalah damai dengan negara-negara sekitarnya, di mana Israel itu menjadi sebuah negara yang sangat kuat secara ekonomi dan militer yang tidak akan tertantang lagi, tetapi dia berdamai dengan negara-negara Arab di sekitarnya, dan itu hanya mungkin diwujudkan dalam sebuah Timur Tengah baru, New Middle East. Di mana semuanya memang tunduk pada Israel. Nah, gitu, dan sekarang sudah kan, sekarang ini sudah katakan dari 22 negara Arab, itu 6 negara Arab sudah resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, dengan beberapa negara Arab yang lain yang sudah tidak lagi berpotensi melakukan serangan kepada Israel. Yang kedua, definisi ancaman dari negara-negara Arab pun sebetulnya sudah berubah. Iya. Ini sangat mengejutkan karena selama ini definisi ancaman bagi negara-negara Arab itu adalah Zionisme Israel. Tapi itu hanya berlangsung sampai tahun 2010. Philip Kahiti, seorang ilmuwan pakar Timur Tengah yang terbesar dalam bukunya The History of the Arab yang edisi terakhir tahun 2010, itu masih mendefinisikan ancaman bagi negara-negara Arab yang 23 negara tersebut adalah Zionisme Israel. Tapi dari berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei barat, ancaman itu sudah bergeser. Beberapa di antara negara Arab sudah memasukkan kategori negara non-Zionisme Israel yang menjadi ancaman. Oh, oke. Nah, itu merupakan sebuah perkembangan baru di Timur Tengah. Oke. Dan Israel sebagai kekuatan ekonomi dan militer itu menjadi sangat menonjol di Timur Tengah. Jika dulu kepemimpinan Timur Tengah itu selalu diperebutkan antara 3 negara saja, yaitu Arab Saudi, Iran, dan Turki. Sekarang sudah masuk yang keempat, yaitu Israel. Jadi itu kepemimpinan Timur Tengah itu ya diperebutkan oleh empat negara itu. Dan dengan perkembangan terakhir yang terjadi di Iran, apalagi jika program nuklir Iran, meskipun nuklir perdamaian ya, itu juga bisa dihancurkan, maka persaingan itu sudah mengerucut antara 3 negara yang saya sebut pertama. Dan dengan perkembangan ekonomi Turki yang tidak begitu bagus, bahkan dengan inflasi yang cukup tinggi sampai 2 digit, maka Israel ini bisa tampil sendirian sebagai kekuatan, boleh disebut sebagai kekuatan superpower Timur Tengah. Oke. Gitu. Pak Hajri, saya ingin bicara sedikit sebelum kita break soal bagaimana nasib Hormuz setelah ini. Apakah memang Hormuz itu masih menjadi kartu bargaining yang cukup menguntungkan untuk Iran, atau memang jangan-jangan memang setelah buntunya kemarin Iran justru harus lebih hati-hati dengan bagaimana dia membuka dan menutup Selat Hormuz ini? Ya, saya rasa Selat Hormuz itu bagi Iran ibarat mendayung di antara 2 karang. Jika dia terlalu ketat
dalam menjaga Selat Hormuz sesuai dengan kepentingannya dan diletakkan dalam konteks ini, itu bisa merugikan negara-negara Arab dan negara-negara Islam, termasuk Indonesia, karena ini dampak ekonominya sangat besar, maka sentimen negatif terhadap Iran juga akan meningkat dan itu akan merugikan. Tetapi jika dia melepas Selat Hormuz sama sekali, artinya tuntutan Amerika lah yang ingin mengendalikan dan mengelola Selat Hormuz, maka Iran juga akan kehilangan bargain position sama sekali. Karena itu dia harus seperti mendayung di antara dua karang dan dia harus melakukan banyak kompromi. Dan ini sesuatu yang tidak mudah bagi Iran. Oleh karena dengan perkembangan eskalasi politik dan militer yang terjadi di kawasan Teluk, persepsi negara-negara Arab Teluk terhadap Iran juga sudah semakin menurun. Karena serangan-serangan Iran meskipun dengan dalih menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika, ternyata itu juga tidak menyelamatkan sepenuhnya masyarakat di sana. Dan oleh karena itu sentimen anti Iran di Arab Teluk itu ada indikasi meningkat. Dan memang Iran sangat berpengalaman memang menghadapi situasi seperti itu. Dulu Iran itu di Irak itu menjadi idola. Ketika awal-awal kejatuhan Saddam Hussein dan kemudian terjadi penataan sistem politik di Irak, Iran itu idola. Di Lebanon juga pernah menjadi idola. Tapi saya selama berada di Beirut itu berkali-kali juga menyaksikan betapa keras demo-demo untuk mengusir Iran dari Lebanon. Misalnya demo-demo yang menyatakan jangan campuri urusan negara kami, keluar Iran, di tembok-tembok, di dinding-dinding, moral-moral itu begitu sangat banyak yang isinya adalah mengkritik bahkan mencaci maki Iran agar pergi. Tetapi ada juga dalam suatu waktu Iran itu menjadi idola dari masyarakat Lebanon oleh karena dia satu-satunya negara yang memberikan perhatian kepada Hizbullah sehingga Hizbullah memiliki keberanian untuk menyerang Israel. Jadi atau tidak mempertahankan. Butuh ya, Pak. Betul. Jadi politik di Timur Tengah ini bukan sebuah politik yang linier begitu ya, tetapi sebuah politik yang penuh dengan fluktuatif, perubahan-perubahan sering terjadi. Bahkan seringkali perubahan-perubahan itu saling bertentangan dengan sebelumnya. Dari sangat anti menjadi sangat mengidolakan, dari sangat ingin mengusir tetapi juga mengundang. Bayangkan ketika Lebanon itu mengalami kesulitan bahan bakar, kesulitan energi minyak karena beberapa negara Arab Teluk juga beberapa kali marah kepada Lebanon. Lebanon ini negara Arab yang sangat barat dan sangat demokratis dan sangat bebas. Media di Lebanon ini luar biasa kalau melakukan kritik-kritik. Beberapa kali salah satu anggota kabinet Lebanon itu mengkritik Qatar, mengkritik Emirat, mengkritik Arab Saudi, dan itu menimbulkan kehebohan politik luar biasa. Bahkan duta besarnya ditarik dan tidak dikirimi minyak. Ketika Lebanon mengalami kesulitan minyak, itu yang datang membawa minyak itu Iran. Pada saat itulah terjadi arus perubahan. Nanti satu ketika terjadi ini lagi dimaki-maki dan sebagainya. Di perubahan memang Mbak Tasya, di Timur Tengah itu pantas kata politik itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi siasah. Jadi orang Arab itu menyebut politik itu as-siasah. Ironisnya as-siasah ini masuk ke bahasa Indonesia bukan untuk menerjemahkan kata politik, tapi menjadi kata siasat. Gitu kan. Orang Indonesia, bahasa Indonesia tidak menerjemahkan kata politik. Kata politik, bahasa Indonesia jadi politik juga. Siasat itu kata yang lain dari politik. Padahal orang Arab menerjemahkan politik itu dengan siasat. Maka di negara-negara Arab dan di negara-negara Timur Tengah, termasuk Iran dan Turki itu, politik itu betul-betul sebuah siasat. Indonesia mesti cermat dan hati-hati membaca perpolitikan di Timur Tengah. Karena perpolitikan di Timur Tengah itu betul-betul sebuah siasat. Dan karena itu tidak boleh linear saja di situ. Baik, kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya, Pak Hajri. Kita masih akan kembali. Pemirsa, tetaplah bersama Kasih Paham.
Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Kasih Paham. Ini adalah segmen terakhir, Pak Hajri. Saya mungkin pertanyaannya agak langsung tajam nih di sini nih, Pak. Iya. Imbas dari ketidakjelasan posisi Indonesia terhadap apa yang terjadi di Iran, serangan dari Amerika Serikat dan Israel, itu adalah kapal kita sempat tertahan di Hormuz kemarin. Menurut Anda bagaimana seharusnya sikap pemerintah agar tidak, kalau mau tidak terlalu memihak, tetapi juga tidak dirugikan dalam posisi perang kali ini? Ya, sebagai sebuah negara yang menganut politik bebas aktif, ya Indonesia harus terus tetap aktif untuk berhubungan dengan penguasa Selat Hormuz. Dan karena itu Indonesia tidak boleh lengah dan tidak boleh mengambil jarak dengan Iran. Anda melihatnya saat ini kita mengambil jarak dengan Ya, Iran? ada sebuah setidak-tidaknya semacam kepekewuhan, ya, dalam bahasa Jawa, kepekewuhan yang cukup terlihat oleh karena persahabatan dekat dengan Amerika, Karena kita terutama BOP. pasca BOP itu. Karena itu Indonesia harus kembali kepada politik bebas aktif, dan inisiatif awal ketika Indonesia mengintrodusir ingin berperan dalam perdamaian antara Amerika dan Iran itu sebetulnya sebuah hal yang cukup positif, ya. Terbukti kemudian diambil alih oleh Pakistan, meskipun belakangan perundingan di Pakistan juga menemui kegagalan, tetapi langkah yang ditempuh Pakistan itu yang malah pada awalnya kan Pakistan memberikan sinyal positif pada Indonesia dengan rencana Indonesia untuk mengambil peran tersebut dan Pakistan ingin membersamai Indonesia. Iya. Tetapi saya rasa mungkin karena reaksi di dalam negeri yang cukup keras dan kritik-kritik yang cukup tajam, akhirnya langkah-langkah konkret tidak diambil dan kemudian justru peluang tersebut dimanfaatkan oleh Pakistan. Tapi sekali lagi Indonesia menurut saya harus tetap aktif dan berhubungan dengan Iran setidak-tidaknya untuk menyampaikan berbagai hal, terutama terkait dengan misi utama Indonesia yang merupakan amanat konstitusi dan juga amanat dari kepemimpinan nasional Indonesia dari dulu, yaitu perdamaian Palestina Israel, Ya. yang harus dengan faktor utama, yaitu berdirinya negara Palestina yang merdeka dengan ibu kota di Yerusalem Timur, Ya. yang itu harus dipegang oleh Indonesia. Dan saya rasa apapun sebutannya, mungkin orang menyebut sebagai two-state solution atau apapun, tetapi yang pasti adalah berdirinya negara Palestina yang merdeka dengan ibu kota di Yerusalem Timur itu harus menjadi pegangan dari Republik Indonesia dalam menyikapi berbagai dinamika yang terjadi di Timur Tengah, bukan hanya isu Selat Hormuz, bukan hanya isu perang Amerika Iran atau Israel Lebanon yang di mana Amerika berada di belakangnya, tetapi betul-betul secara keseluruhan konflik di Timur Tengah itu bagi Indonesia yang menjadi faktor utamanya, bahkan menjadi muara segala persoalan di sana, itu adalah persoalan berdirinya negara Palestina yang merdeka itu. Iya, kalau Pak Hajri menilainya atau membacanya atau menganalisanya, kan tadi Pak Hajri mengatakan ada ewuh pakewuh ya untuk kemudian mendekat. Ketika kita memang punya kepentingan, Pak, kapal kita sempat tertahan. Kita bisa lihat Thailand itu mungkin bisa kontak langsung dengan Teheran, kemudian kapal mereka dirilis. Kita tidak bisa melakukan itu. Kira-kira apa yang terjadi dengan Indonesia tidak bisa kemudian dekat dengan Iran untuk supaya kemudian kita tidak menjadi bagian dari imbas konflik ini? Ya, politik sekarang ini kan pelakunya banyak. Artinya aktor politik itu bukan hanya negara, tetapi juga masyarakat, juga kelompok-kelompok kepentingan, partai-partai politik, bahkan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Dan oleh karena itu memang pemerintah itu harus melangkah dengan cermat dan cerdas, ya,
bisa membaca setiap perkembangan. Oleh karena apa yang menjadi sikap masyarakat termasuk di media sosial itu ya bersifat universal, artinya dibaca oleh dunia. Jadi sikap masyarakat Indonesia pun dibaca media sosial Indonesia juga oleh negara-negara barat, bahkan juga oleh Israel, itu dianggap sebagai salah satu media sosial yang paling keras dan paling tajam, artinya paling kritis terhadap langkah-langkah langkah-langkah Israel dan negara-negara barat di Timur Tengah. Oleh karena itu menurut saya pemerintah Republik Indonesia saya rasa harus belajar dari pemerintahan sebelumnya yang karena kemampuannya menghandle isu-isu tentang Timur Tengah itu menjadikan aspirasi, keinginan, suara-suara dari masyarakat itu sudah relatif terwakili. Mbak Tasha bisa perhatikan dengan seksama dulu gerakan-gerakan demonstrasi di Indonesia mendukung Palestina. Iya. Itu sangat besar bahkan seringkali terjadi besar-besaran, bahkan seringkali dengan angka jutaan-jutaan. Iya. Karena memang masyarakat pada waktu itu memandang begitu penting gerakan-gerakan tersebut sebagai ekspresi dan artikulasi dukungan bangsa Indonesia terhadap Palestina. Hari ini dan tidak pada pemerintahan yang lalu itu relatif tidak ada demo-demo itu. Iya. Saya rasa pada periode pemerintahan yang lalu selama 10 tahun terakhir, mungkin Menteri Luar Negeri Ibu Retno ya, di bawah Bu Retno itu cukup artikulatif dalam memberikan dukungan pada Palestina, baik di fora-fora resmi internasional, di PBB, di segala macam forum internasional. Maka demo-demo itu relatif tidak ada karena merasa sudah terwakili oleh pemerintah. Karena pemerintahnya sudah cukup keras. Jadi masyarakat itu melihat untuk apa melakukan gerakan-gerakan di jalan. Pemerintah sudah cukup keras. Baik. Nah, ini sesuatu yang saya rasa positif untuk ditengok. Karena itu langkah-langkah pemerintah ini sangat penting agar kemudian reaksi-reaksi masyarakat terhadap perkembangan di Timur Tengah itu juga sudah merasa terwakili oleh pemerintah, dan karena itu maka pembicaraan-pembicaraan yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan pemerintah G2G itu akan menjadi lebih mudah. Baik. Lebih mudah karena ada paralelisme antara sikap pemerintah dengan masyarakat. Jadi intinya yang ingin saya katakan adalah jangan sampai ada kesenjangan yang terlalu lebar antara aspirasi masyarakat dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Baik, Pak Hajri, ini sedikit bukan hanya dirugikan soal kapal kita yang tertahan, tetapi kita juga kemarin sudah mengalami korban jiwa dengan pasukan TNI kita yang ada di UNIFIL. Bagaimana Anda melihat kesiapan pemerintah Indonesia untuk melindungi keselamatan WNI, terutama di Lebanon ya saat ini, yang kemudian kita bisa lihat sasarannya itu sudah tidak lagi untuk Hizbullah, tetapi menyasar ke warga sipil. Kita tidak tahu nanti apakah akan bisa jadi ada korban jiwa atau korban luka di warga negara Indonesia. Korban jiwa di yang terjadi atas kontingen Garuda, kita menyebut resmi itu kontingen Garuda ya, di UNIFIL di Lebanon itu ada sekitar 1.350. Jatuhnya korban jiwa sampai 3 orang dan beberapa luka-luka itu baru pertama kali terjadi. Dan karena itu menimbulkan reaksi yang cukup keras dari masyarakat, bahkan banyak yang mengajukan tuntutan agar pemerintah Indonesia mengajukan tuntutan dibentuknya tim pencari fakta, dilakukan pengusutan yang seksama agar betul-betul ditemukan ini kesalahan siapa yang memiliki kekuatan hukum. Karena memang secara akal ya, secara logika memang ini dilakukan oleh Israel. Ya. Beberapa kali dulu terjadi Israel menembakkan senjatanya ke markas UNIFIL, beberapa kali mengenai markas Indonesia baik di Indobat maupun di satgas-satgas yang lain, tetapi sampai jatuh korban jiwa, korban luka beberapa kali terjadi. Iya.
pas saya berada di sana, tapi sampai korban jiwa itu baru ini terjadi. Dan memang bukan dugaan bahwa ini dilakukan oleh Israel, kesalahan itu ada di tangan Israel, tetapi kita ingin memperoleh hal itu dengan bukti-bukti hukum yang kuat, hasil dari sebuah pengusutan yang tuntas, dan itu harus ada hukuman dari PBB terhadap pelaku kejahatan terhadap pasukan pemelihara perdamaian yang dikirim ke sana di bawah payung PBB itu. Iya. Oke, baik. Pak Hajri, ini sayang sekali waktunya terbatas, tapi saya ingin sedikit saja bicara soal apa yang harus diekspektasi oleh publik atau masyarakat Indonesia saat ini. Apakah kita memang boleh tenang dan tidak khawatir seperti kata pemerintah kita, atau sebenarnya masyarakat harus mulai waspada dan bersiap-siap, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 2-3 bulan ke depan? Ya, yang pertama yang pertama menyangkut perkembangan di Libanon. Memang harus ada sebuah evaluasi ya terhadap perkembangan terakhir, karena saya juga melihat beberapa waktu terakhir insiden-insiden yang terjadi antara pasukan pemelihara perdamaian UNIFIL dengan masyarakat itu makin sering terjadi. Dan perkembangan yang baru adalah dulu biasanya kontingen Garuda Indonesia itu sangat disayang oleh masyarakat Libanon. Hampir tidak pernah terjadi insiden antara masyarakat Libanon dengan kontingen Garuda. Insiden dengan kontingen negara-negara yang lain sangat sering terjadi. Bahkan seringkali insiden itu terjadi dengan skala yang cukup keras. Tapi masyarakat Indonesia itu sangat disayangi oleh masyarakat Libanon, termasuk di dalam Libanon Selatan. Tapi perkembangan terakhir itu cukup memprihatinkan, dan karena itu menurut saya ada evaluasi. Dulu pemerintah Indonesia menyatakan siap untuk mengirimkan pasukan pemelihara perdamaian di Libanon dengan syarat tidak bertugas untuk melakukan pelucutan senjata. Dan itu diterima oleh PBB, sehingga Indonesia tidak bertugas untuk melakukan pelucutan senjata, karena itu cukup berbahaya. Yang kedua, dari sudut ekonomi, saya rasa masyarakat Indonesia oleh pemerintah harus dibiasakan untuk mendapatkan informasi-informasi resmi, official, yang terbuka dari pemerintah terhadap perkembangan yang terjadi di Timur Tengah. Saya rasa pemerintah tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu menutup-nutupi apa yang sebetulnya terjadi di Timur Tengah dalam perspektif Indonesia, karena bagaimanapun juga kepentingan nasional harus menjadi yang paling utama. Karena itu maka menurut saya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Informasi, dan juru bicara pemerintah harus lebih banyak memberikan penjelasan secara terbuka, bukan hanya apa yang terjadi di Timur Tengah, tetapi juga langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Indonesia dalam berbagai aspeknya. Baik, terima kasih Pak Hajrianto untuk waktunya bersama kami di Kasih Paham. Terima kasih. Pemirsa, perundingan antara Amerika dan Iran gagal. Arah ke depan masih penuh dengan ketidakpastian. Dampaknya tidak hanya berhenti di kawasan, tetapi juga berimbas ke seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Di tengah semua ini, sulit mengabaikan bahwa konflik ini bukan hanya soal keamanan, tetapi juga soal ego dan ambisi kekuasaan. Sampai jumpa di Kasih Paham berikutnya.